Sekarang gua baru nyampe nih di situs Gunung Padang. Udah tadi naik tangga tuh, udah berapa, ada mungkin setengah kilo ada ya. Ngap-ngapannya setengah mati. Jadi gini Pak, kalau di cerita masyarakat turun temurun, jadi kalau istilah leluhur atau sesepuhnya di sini atau karunnya bahasanya, di sini tuh ada dari kalangan Prabu, ada kalangan Syekh. Udah nggak ada yang tanya lagi. Udah, cukup kita istirahat, kita naik lagi aja paling cepet ya. Kalau malah Kalem. Sekarang gua baru nyampe nih di situs Gunung Padang di Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Jadi mobil nggak bisa masuk sini, tadi parkir sana, Gojek, bayar goceng. Nanti kita naik, lihat situs Gunung Padangnya di mana, ya. Yuk kita jalan. Ayo. Jadi naik ini sama yang Karanghawu ya? Ya. Hampir sama. Apa ini lebih jauh? Tadi kilo itu boleh kencang.
Yuk. Oke guys, kita udah nyampe nih di Gunung Padang ya. Udah tadi naik tangga tuh, udah berapa, ada mungkin setengah kilo ada ya. Ngap-ngapannya setengah mati. Sekarang udah nyampe di Gunung Padang tahap ke-1 katanya. Ini dia ada pemandu tempatnya. Dan Pak siapa? Saya Kang Rustandi. Kang Rustandi ya, yang tahu seluk-beluk di Gunung Padang ini. Udah berapa lama Kang tugas di sini? Kalau secara resmi kerja rutinitas setiap hari itu sekitar udah 10 tahun. 10 tahunnya lama Tapi juga ya. secara istilahnya membantu atau istilahnya ikut membersihkan lokasi ini emang dari kecil. Oh, gitu. Karena kalau melihat kepada unsur turunan atau istilahnya generasi gitu ya. Pertama dari kakek namanya Bandi. Mungkin kalau di sejarah salah pelapor pada tahun 1979 itu diantaranya ada 3 orang. Yang pertama Bandi itu sebagai kakek saya dulu, dan Pak Suma dan Pak Yana Abidin sekitar tahun 1979. Nah, beliau udah meninggal, lalu ke orang tua bahkan namanya Pak Dahlan. Orang tua pun masa kedinasan atau kerjanya sekitar 25 tahun. Nah, Itu turun temurun ngurus Gunung Padang ini. Saya mah temurun, tapi yang ada yang lainnya rekan, tapi yang secara temurun Ya, ngerti. ya gitu. Jadi sebenarnya pengen tahu lebih lanjut apa sih keistimewaannya situs Gunung Padang ini? Jadi Pak, situs Gunung Padang sebenarnya kalau merujuk kepada secara cerita folklore itu cerita masyarakat atau cerita turun temurun ya masyarakat sekitar, bahwa sebenarnya tempat ini atau lokasi ini bukan sekedar tempat bermain atau sekedar rekreasi atau foto atau selfie, tetapi tempat ini itu sebagai tempat keramat. Ya, keramat. Tempat sakral, tempat jarah atau tempat tirakat atau tempat berdoa. Itu bukan secara cerita bahwa sebagai tempat berdoa. Bahkan sebelum memasuki ke lokasi situs Gunung Padang ini, pertama di bawah ada yang dinamakan sumur Cikahuripan. Itu ada mata airnya, sudut sumur gitu. Nah, menurut cerita bahwa sumur Cikahuripan tersebut dulu digunakan oleh leluhur atau nenek moyang itu untuk semacam beribadah tirakat di situ. Pertama mereka mencucikan dulu di sumur tersebut, mandi dulu, wudhu dulu, nah baru naik ke tangga ini. Itu secara adab-adabannya. Nah, sebenarnya kita kalau tidak seperti dulu gitu ya, tapi minimal ambil dulu airnya, minum dulu 3 kali, membaca basmalah, dan mengusap rambut belakang sampai ke pundak. Itu adab-adabannya. Bahkan air tersebut sudah diteliti oleh berbagai ilmuwan, ternyata kandungan caranya lebih tinggi daripada aqua, bahkan bagus mentah. Nah, udah beres, baru naik ke tangga ini sekitar 175 meter. 175 ya? Nah, anak tangganya 378. Oh. Sebenarnya ada 2 akses, cuman tangga yang batu ini mah emang dari dulunya. Oh, dari dulu. Ini. Jadi batu-batu ini tuh saya pengen tahu, ini dibentuk manusia atau sengaja atau emang udah begini? Nah, gini. Jadi kalau masalah bebatuan ini sampai sekarang ini ada 2 versi, ada 2 pendapat. Yang pertama ada versi folklore. Folklore itu kembali kepada cerita masyarakat. Jadi di cerita masyarakatnya bahwa batu ini dulu katanya diambil dari sekitar timur sana. Jadi dulu ada nama Gunung Batu, lalu ada nama kampung diukir. Nah, cerita turun temurun di masyarakat bahwa kampung tersebut dulu katanya sebagai tempat pengolahan atau tempat pengukiran batu ini di sana. Kenapa? Karena pada waktu zaman dulu katanya di area kampung tersebut dulu diketemukan semacam serpian-serpiannya atau yang tipis-tipisnya. Bahkan balok-balok ini di sana ada. Nah, udah nama kampung diukir, lalu sebelahnya ada nama kampung Empang. Dulu ada semacam danau atau semacam kulah. Nah, empang tersebut dulu katanya sebagai tempat pencuciannya. Jadi sudah diukir, lalu dibasuh dulu di empang tersebut, lalu dipindahkan ke sini, lalu ditata atau disusun, dijadikan struktur atau bangunan ini gitu. Itu kalau dicerita. Jadi manusia juga yang membuatnya ya kalau begitu ya. Tapi kalau di versi arkeologi, menurut geologi dan arkeologi, pendapat mereka bahwa katanya si batu ini bukan dibentuk atau diukir, tetapi katanya terbentuk secara proses alamnya. Jadi menurut kajian mereka bahwa diperkirakan jutaan tahun ke belakang bahwa di sini tuh terjadi gunung api purba. Jadi si larvanya itu membentuk kayak es, lalu terbentuk oleh kolom namanya kolom lardoid, bentuk balok-balok, lalu retak-retak.
Nah, retakan-retakan tersebut oleh nenek moyang dulu mereka lepaskan, mereka kumpulkan, lalu mereka susun atau ditata atau apa namanya dibentuk. Terjadilah ini. Jadi kalau di versi arkeologinya batunya dibentukkan oleh proses alam, tapi secara penyusunan oleh leluhur atau nenek moyang dulu. Jadi ada dua pendapat sampai sekarang. Nah, kembali ke tadi nyambung, sudah naik ke sini lalu memasuki ke area pertama. Sebenarnya situs Gunung Padang ini terdiri ada 5 teras, Pak. Ada 5 tahapan. 5 tahap. Disebut dengan istilah punden berundak. Ini baru teras pertama. Nah, lalu ada kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Makin tinggi itu. Ada bentuk ruangan, ini namanya ruangan aulanya, Pak. Ada pintu masuknya. Lalu itu ada di tengah ada meja batu atau batu dolmen kalau di sejarah untuk naruh sajian. Lalu ada batu keluarnya ke sana. Jadi intinya bahwa aula ini dulu digunakan oleh nenek moyang pada waktu itu sebagai tempat mengawali ritual atau upacara atau peribadatan mereka itu diawali dari tempat ini. Karena kegiatan perilaku peribadatan atau pemujaan mereka ditempuh dilaksanakan secara bertahap. Pertama dari teras yang bawah ini, lalu ke teras selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, sampai peribadatan yang sangat sakral mereka diakhiri di tempat yang paling kelima. Makanya teras kelima itu ada nama tempat Singgasana Raja kalau di cerita masyarakatnya, bahwa dulu menurut cerita bahwa digunakan sebagai tempat semedinya atau beribadahnya Prabu Siliwangi untuk bertapanya di sana. Oh, jadi ini masyarakat kesini yang untuk jarah ini yang dituakan atau yang diagungkan ini ke siapa? Ke Prabu Siliwangi atau ke siapa? Jadi gini Pak, kalau di cerita masyarakat turun temurun, jadi kalau istilah leluhur atau sesepuhnya di sini atau karunnya bahasanya, di sini tuh ada dari kalangan Prabu, ada kalangan Syekh. Kalau Prabu itu dari kalangan Prabu Siliwangi, kalau saya itu dari para wali. Jadi ada Prabu, ada para wali. Karena menurut secara cerita turun temurun bahwa tempat ini dari zaman purbakala sampai ke zaman kerajaan sampai ke zaman para wali pun ini terus aja secara bergenerasi digunakan oleh leluhur sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Jelas. Jadi emang udah istiadat ritualnya begitu ya. Bahkan tempat ini berbagai agama, berbagai kepercayaan, mau muslim, mau luar muslim, sampai sekarang tempat ini digunakan bahkan semacam Bali pun mereka untuk semacam ritual atau berdoa di sini sering gitu dari Bali pun. Jadi tempat ini sampai sekarang tidak dibeda-bedakan. Ya, nggak khusus lah ya. Gitu, itu untuk semua kalangan golongan lah. Tempat nenek moyang atau dulu ya masih disilahkan, diperbolehkan gitu ya secara itu. Nah, jadi ini Pak, situs ini baru laporkan pada tahun 1909. Sebenarnya kalau di sejarah pada tahun 1891 pun Perbek orang Belanda ulah mencatat. Lalu Enjekrum tahun 1914 melanjutkan dari Perbek. Nah, cuman masyarakat sekitar ini jauh sebelum Perbek dan Enjekrum, tempat ini dulu masyarakat sekitar udah tahu, udah ada, bahkan udah digunakan karena tadi secara cerita turun-temurun bahwa ini sebagai tempat keramat. Jadi dulu mah belum diperkirakan mengandung sejarah atau dikatakan ini situs atau cagar budaya, hanya baru secara cerita masyarakat aja ini sebagai tempat keramat. Akhirnya baru dilaporkan itu pada tahun 1979 tadi oleh 3 nama kayak tadi itu. Nah, tahun 1981 baru diadakan riset atau kajian dari berbagai disiplin ilmu arkeologi, arsitek, sampai kemarin resminya 2014 ada kunjungan presiden itu ya berbagai disiplin itu mereka mendapat kesimpulan bahwa salah satu ini bangunan tanpa ada tiang, tanpa ada atap. Jadi zaman purbakala dulu tuh ada yang namanya candi, ada piramid, ada keraton, ada punden berundak. Nah, ini adalah punden berundak yang artinya tempat yang bertahap. Jadi salah satu bangunan tanpa ada tiang, tanpa ada atap. Jadi begini aja. Dari hasil riset itu pun bahwa diperkirakan bahwa dibangunnya tempat ini jauh sebelum piramid dan candi. Jadi sebelum Borobudur, sebelum apa ya? Zaman era prasejarah, zaman tradisi kebudayaan megalitikum, zaman batu, zaman sebelum mengenal agama dan tulisan. Cuman kesininya tadi kerajaan sampai zaman para wali katanya digunakan atau dipakai secara bergenerasi atau nah, fungsi ini sendiri Pak dulu oleh nenek moyang atau leluhur, tempat ini digunakan sebagai tempat peribadatan atau tempat pemujaan nenek moyang atau leluhur. Intinya sebagai tempat mendekatkan diri kepada udah yang di atas lah ya. Intinya begitu ya. Jadi intinya sebagai tempat peribadatan. Jadi situs ini kan udah terkenal ya.
Terus pembesar kita tuh yang udah datang siapa? Mungkin presiden, siapa sih kira-kira? Yang pernah kesini Pak, berbagai dari kementerian atau dan presiden atau apa kenegaraan tuh sering ya. Banyak ya. Terus saya lihat tadi kan mobil ada yang plat merah, mungkin dari Pemda, dari apa? Ya, Kalau presiden siapa yang udah pernah sini? Pak SBY Pak, SBY. 2014. Cuman Jokowi ya, Pak Jokowi mungkin tim-timnya saja sudah. Dia yang nggak datang belum. Atau dari apa gubernur gitu, Pak Bupati sudah. Jadi berbagai ini. Jadi emang bersejarah lah ya. Arkeologi atau ilmuwan mereka ahli budaya berbagai ini pun budayawan udah banyak. Pak Jokowi ulin ya dia. Makasih penjelasannya sih udah cukup gamblang ini ya, cukup jelas semuanya. Tinggal kita harapkan aja lebih banyak turis pengunjung yang datang ke sini supaya income buat masyarakat sini juga lebih bagus, lebih baik gitu ya. Kalau sekarang kira-kira berapa orang sih yang datang berkunjung ini kalau weekend gitu kira-kira gitu, kalau akhir pekan gini? Biasa paling banyak sekarang ya kemarin kan sebelum COVID mah gitu ya sampai di atas 500, paling sekarang mas paling banyak sekitar 100 orang lah gitu paling. Iya emang COVID menjadi kendala ya Pak ya. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa, entar juga badai pasti berlalu, cuman gitu, nggak tahu kapan ya. Kita mudah-mudahan sih, saya pengennya cepet berlalu ya, hilang ya, kita kembali lagi ke ekonomi sebelum COVID ya. Pasti itu bisa ya. Nah, wawancara kita udah sementara udah beres. Ada yang mau ditanyain nggak, apa-apa yang kira-kira urgent? Kameramen misalnya tadi pengen nanya, kagok sekarang mau nanya lah sebelum kita naik nanti ke tahap 2 pengen ke sana nanti teras kelima ya. Kita kan dijelasin apa ya itu tuh tempat gitu. yang boleh. Ada batu yang ada batu ya. gamelan itu, batu gamelan ada. Jadi setiap teras itu ada salah satu keunikan. Keunikannya di antaranya di teras satu itu ada batu gamelan dan batu kecapi. Nanti di atas ada batu kursi, ada batu goresan relief kujang, ada jejak maung, ada batu kanuragan, ada batu singgasana raja dan batu pandalingan. Jadi setiap teras itu ada arti-arti atau ada keunikan. itu karining Musik khas provinsi lokal. Karining. dia dipopulerkan oleh Karining Attack. Ada udah nggak ada yang tanya lagi, udah cukup kita istirahat, kita naik lagi aja paling cepet ya kalau melat kalau Itulah masih siang ya. dekat dah Cianjur. Oh.